oke, kualitas bisa bagus lah, tapi harga nggak bisa. Nggak bisa. Amin di UP. Nah, sekarang orang itu lebih milih Unisma umum daripada UP dengan prodi dan akreditasi yang sama. Oh, unggul gitu. Unisma unggul. Prodinya juga unggul. Unisma udah bagus. Bagus loh. Artinya apa? Artinya apa yang mau dicari? Omongan penting nih. Loh iya. Itu logikanya gitu. Dan negara itu kemarin saya diskusi dengan Pak Seba itu, Pak Seba kan sing ngurusi PTNBH UIN Jakarta. Begitu. Jadi negara itu mau lepas tangan karena nggak kuat membiayai kampus-kampus untuk maju itu nggak kuat. Makanya di swastanisasikan melalui mekanisme PTNBH itu. Dulu kan kayak UPN se-Indonesia dinegerikan kan? Betul. Itu justru setelah dinegerikan banyak yang menyesal. Banyak yang menyesal UPN. Ya, termasuk ada ya dosen-dosennya yang cerita, ada yang profesornya pindah sini. Iya. Nggak semuanya negeri itu menjamin kemapanan kesejahteraan. Dulu kan konon ya, saya nggak tahu. Ini beberapa kali mau dinegerikan jadi orangnya nggak mau. Oh sini ya. Oh iya, pernah memang itu. Soalnya yang negeri nanti itu mau diswastakan kan. Loh sekarang kan ada 3 level ya. Yang beberapa kali ditawari. Nggak mau. Mau. Sini nih, yayasannya kuat ya. Biasanya kan cuma asetnya kan udah banyak. Yayasan itu kan bukan cuma punya Aset punya kampus ya, dia punya hotel. apa namanya, punya hotel, punya rumah sakit internasional di beberapa kota. Yayasannya yayasan apa? Yayasan Badan Wakaf UI. Oh, Badan Wakaf. Sing kanca Gus Bahak itu. Gus Bahak Rele itu ketua Badan Wakaf itu. Oh iya. Iya kan? Dulu dia Pak ini pengawas KPK. Pengawas ya. Dulu kan aneh Gus Bahak enggak salah kuliah deh gini, kedokteran. Oh iya. Sing wedok itu. Kedokteran. Oh ya, akrab ya ketua Badan Wakaf. Sama ngapain Gus Bahak? Anaknya ketiga dinamakan Gus Bahak. Wah. Anak dua ya? Anak dua. Ini sangat keren ya. Gus Bahak itu sering di tapi di atas, Di di atas. atas. Kemudian dia kayaknya ada kajian di VI gitu, rutin gitu. Rutin. Lah ya, karena kan komunitasnya tertentu nggak seneng kajian yang banyak orang. Anaknya sini kan? Iya. UII katanya. Mahfud MD sini. Sejarah Pak. Ini Pak, Pak. Busyra Muqaddas kan sini. Kota. Masih ngajar ya? Ngajar cuma nggak banyak. Hukum yang kuat ya. Hukum kan udah pindah. Sekarang yang berpisah itu cuma ekonomi. Dulu hukum pisah juga. Terus sekarang pindah ke atas. Full di sana semua. Karena apa namanya, untuk perluasan di yang taman siswa itu di kota itu udah nggak memungkinkan. Jadi pindah ke sana. Di bawah gedungnya. Itu di kantor pusatnya semua di situ ya. Kantor pusatnya semua di situ. Terpadu. Terus ekonomi kan juga mau dipindah, cuma ini masih banyak yang resisten. Rumahku sudah di dekat sini. Iya kan? Resistennya gitu. Rumahku sudah dekat di sini. Nilai resisten menuntut ini ekonomi kalau pindah itu harus lebih baik dari hukum, gedungnya dan lahannya harus lebih baik. Iya. Soalnya ini luas banget Mas. Ini ke belakang masih ada gedung di sana. Ekonomi aja. Atau memang sejarahnya Cuma ekonomi ini kan gedungnya iya dia kampus pertama, Iya. kawasan pertama. Dan dia karena itu gedungnya kan rada Tua. rada tua karena tahun 1990 dibangun. Sudah ada. Nah, Prof. Karno Zakir itu ya. gedung ini gedung tahun 90-an lah. 91 apa katanya. Jadi dia cuma direnovasi kecil-kecil gitu aja. Sini unggul di sana. Ikut kalau aneh Ya. FIBA A sing ngono ya. Ya, itu digunakan logo-logo Pak. Saya standar ini ya. Karena dia mewarisi sesuatu yang sudah punya aset bernilai sangat tinggi. Melanjutkan. Susahnya itu meningkatkan lagi tambah Mengembangkan. susah. Ini di sini itu ini, maksudnya kalau dari segi resources ya, kayaknya memadai. Cukup banyak lah fasilitas untuk pengembangan dosen dan macam-macam. Ini aja saya cuma sendirian di sini, pengurus-pengurus lain pada ke Australia, saya nggak ikut. Kok melas Om? Kenapa? Saya capek mulai kejabat September itu nggak pernah berhenti ke sana kemari itu. Saya lereng dulu sama ini kan akhir tahun jadi menjaga di Keliling terus.
Pernah kemari. Indonesia luar negeri. 10 orang kalau ada di Australia sekarang. Termasuk sekretaris saya 2. Sekretarisnya dua. Enggak. Ada sekretaris. Januari Februari ada rencana ke Malaysia enggak? Kemen. Januari awal tahun mungkin saya ke keliling ASEAN mungkin ya. Tapi ASEAN, Pak. Tapi tak ininya tanggalnya lolos tuh. Tapi aneh ya, nanti bantuin saya. Iya. Anu yang kolaborator nulisnya ya. Sekretarisnya Nulis dua. apa? 2. Kok bisa? Kan kita di sini ada kelas reguler, ada kelas nasional. Kelas nasional itu Sama dia nih diurus duit ini. sekretaris sendiri. Jogja, Banyuwangi. Kapan dia satu? Reguler udah selesai. Tahu betul pidato kamu betul. Ada yang sampai jadi kan di Jakarta, Mas, Banyuwangi. Keliling Mas. Habis. Tapi ya. Masing-masing prodi ada kelas internasionalnya kok, dan kelas internasional kita itu yang pertama di Indonesia. Itu mahasiswa internasional juga atau orang Indonesia juga? Orang Indonesia boleh di situ, tapi ada juga kalau mahasiswa internasional kuliahnya di situ. Setiap prodi. Setiap prodi ya. Kan yang di bawah FBE ya, kalau di atas enggak semua prodi ya. Apa? Prodi ini lebih banyak. Prodinya ada banyak. Ya prodi ini 3 itu tadi. Loh. Sama ini sama Jurusan kan 3. Ya prodinya masing-masing ada. Per jurusan itu ada vokasi, sarjana terapan, kemudian S1, S2, S3. S3 itu cuma akuntansi yang belum ada, tapi lagi diproses. Ini ya. Banyak. Liburnya hari apa? Di sini. Sabtu Minggu. Enggak Jumat ya. Jombang enggak Jumat. Tapi di sana sekarang nggak apa? Jumat. Ya enggak. Enggak, kalau yang kasih tuh Jombang aja, Jumat. Jumat. Habis cuma. Kamu sih mah. Masa dia Habis kita hilang. Aku kaget. Makanya saya tanya dulu. Aku kaget dulu. Dan dulu pas waktu saya kan liburnya sehari doang. Oh iya, sehari doang. Dulu minggu aja. Minggu Sekarang aja. Sabtu Minggu. Maksudnya 1 minggu juga. Ya. Itu zaman Pak Muji pertama dituntut orang-orang libur 2 kali. Soalnya orang sudah capek kerja dengan Pak Imam. Kita ada kerja terus uripnya ya. Akhirnya nuntut 5 hari kerja dituruti. Ya wes 5 hari kerja. Rektornya sekarang siapa? Pak Zain, Prof. Tarbiyah. Dekan Tarbiyah. Oh dulu memang orang UIN ya? Anu UI Jogja. Oh. Sekarang krisis. Alumni itu krisis. Tapi wis mulai akeh profesor. Jadi setiap tahun sekarang lumayan profesor tahun ini 6. Sekarang dari ekonomi sama jadi. Ekonomi akeh Pak Asnawi ono, Baru Siswanto pengumuman. ono. Kalau asis tuh udah sponsor. Barusan Cepat ya. Pak siapa Sulaiman apa? Salim. Salim. Pak Salim Pak Terus wis Asnawi wis. Asani. Pak Sani wis. Banyak profesornya. Jadi setiap tahun tak Akreditasinya apa sih? itu unggul semua. Unggul ya. Unggul semua. Prodinya semua unggul. Masih A. Lho lagi saya kan melo anu Pak, ISK apa melo Lamemba. Lamemba. Lamemba kalau nggak salah. Kemarin aku si awak ini Pak, ini Lamemba itu. Wis lam ekonomi gitu kan. Iku nanti akreditasinya unggul. Kalau semua akreditasi semua prodi ini fakultas ekonomi unggul kabeh, A kabeh gitu. Lumayan lah akreditasi. Dulu gak salah manajemen itu malah anu tertinggi apa? Wingi ku lak manajemen. Lagi maksudnya peminat tertinggi itu manajemen itu. Di Win ya. Di Win itu. Favorit kalian favorit. Sama kayaknya manajemen itu dapat berkah. Ini kan apa namanya? Industri ya. Konteks industri masih. Kayak di sini juga dibanding prodi lain, Paling. itu masih paling Paling Saya favorit. juga dosen manajemen tapi pendidikan. Mana Islamin ya? MPI. Manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam mana? Manajemen pendidikan mana? Prodi manajemen pendidikan ini. Oh no. Mana ya? Oh no nih. Tapi biasanya administrasi pendidikan kayak Oke, wadah itu oke. kan di administrasi pendidikan. prodi. Di UB. Oh, UB. Aku udah nanti nggak prodi kapan. Ini sih ketua rempun Pak. Saya dulu ngurusinnya apa tuh? Apa? Belum ini. Ketua ya. Saya yang nyusun SK-nya barang. Sampai buat anu buat rubriknya, buat skemanya gitu. Poinnya, Gradingnya, poinnya. Itu tuh jadi pertanyaan. Aku diminta untuk menyempurnakan lagi. Di sini ada batas maksimal nggak remonya? Ah, Ya ada. Ada. Di gradenya Berapa ada. maksimalnya? perolehannya. Hmm. Dulu itu salah satu latar belakangnya
Ya pembuatan remote itu kalau Pak Rektor bahasanya melandaikan permainan. Betul. Jadi menormalkan. Anu, Normalisasi. keadilan, Iya. Gitu. pemerataan. Pemerataan. Gitu. Memang gitu, betul. Permainan ini. Jadi dulu itu sebelum remote itu dosen itu bisa 1 tahun dari karya aja bisa sampai 300 juta dari insentif karya gitu. Dari publish. Akhirnya kemudian kan kayaknya terkonsentrasi di beberapa orang. Iya, Akhirnya dibuat sistem remote, kemudian dibatasi perolehannya kayak nggak keliru per dosen setahun maksimal 180. Jadi kalau poinnya lebih dari itu di-cut. Maksudnya ya bisa dideposit tahun depan. Ya sama yang melandaikan permainan. Kesetaraan. Cuma itu memang cuma sistemnya di sini itu untuk karya aja, karya-karya yang prestatif gitulah. Yang internasional lah. Yang prestatif, yang hal-hal lain ya belum bisa dimasukkan ke situ. Ya tarik ulurnya banyak lah. Dan kalau tidak dibatasi itu ternyata permainan itu hanya menumpuk pada beberapa orang aja. Iya Pak Sani lah di kampus kami itu terkenal Profesor Scopus. Jadi Scopusnya setahun itu lebih dari 5. Kalau UKT berapa? SPP berapa ya? Mas? Ini kita catur dharma ya istilahnya ya. Apa? Catur dharma. Catur Dharma. Karena kan perguruan tinggi itu kan tridharma. Di sini tuh kalau di catur dharma jadi Satunya apa? Jawa soalnya. Makanya baca kitab itu penting. Kau bisa baca kitab itu penting. Lolos karena baca kitab, Pak. Catur Dharma. Dan keempatnya ini apa namanya? Dharma keempatnya Darul Islam ya. Kalau kreatif kalau manajemen itu tadi tertinggi berapa ya? 28 Mas. 28 juta. Tinggi yuk di sana berapa? Wah, 1 juta SD mu. Iya. Berapa? Tergantung kan kalau negeri itu kan Tujuh tertinggi. tanya mulai 0 kemudian 400 1,5 juta 2,5 juta sampai tertinggi 7,8. Di sini kalau manajemen 28 ada prodi lain yang udah 30 lebih. Ya paling itu. Hah? Manis sih. Dulu itu ada ceritanya. Kita tuh dulu kan lebih rasio dosennya ini maksudnya belum ideal, kemudian mau diturunkan jumlah mahasiswanya. Salah satu kebijakan yang diambil SPP-nya dinaikkan sama Dharmanya, tapi malah tambah banyak yang daftar. Pasar beda kali ya, tahu gitu. Nggak ada demo sih. Oh katanya nggak ada demo ya? Karena pilihan ya, swasta itu pilihan. Iya. Tapi kan beasiswa KIP dan lain sebagainya ada juga. Ada, biasanya banyak. Karena itu sampai sini kan, saya nggak tahu ya kalau di UIN sampai prodi ngelola RKT nggak sekarang. Kalau dulu kan enggak ya. RKT ya? Ya apa sih? RKKL lah, kayak di Paku gitu bukan? Kalau sini istilahnya RKT rancangan kegiatan dan anggaran. Oh enggak, di sini itu fakultas saja biasanya. Di sini kayak ke prodi, di bawah prodi ada unit ngelola RKT sendiri. Enggak, yang ngelola fakultas cuma mereka punya slot gitu Pak ya? Nggak punya di pas Kalau sendiri. Rentek itu tambah prodi. Itu nggak perlu nggak ada dia. Loh iya. Dulu kan artinya rencana kerjanya itu sudah ada. Jadi Kita dia lihat juga ada. jadi kayak apa? Kayak ada PPK-nya sendiri Pak di sini sampai prodinya. Yang Jadi bertanggung bertanggung jawab. Jadi ada punya RKT sendiri bahkan ke unit di bawah prodi. Jadi jurusan punya sendiri, fakultas punya sendiri, prodi banyak sendiri. gemuk. Ya, dapat akhirnya. Saya aja ngelola untuk prodi aja ya. Untuk 8 miliar. Nggak ada. Ini aja saya bingung, tinggal 2 miliaran belum diapain. Soalnya harus 3 metu terus konten Pak. Konten ASEAN Pak. Level Pak. Keliling aja, Pak. SPPD-nya, Pak. Iya. Menarik ya. Jadi per prodi itu punya anggaran sendiri. Dan itu di luar kalau gaji dan lain-lain itu kan Sudah kan bosan bisa. Itu kegiatan pengembangan. pengembangan. Di jurusan itu kalau nggak boleh tahu 4 miliar lebih, 4 sampai 5. Tapi lebih banyak di prodi emang ya. Jadi Ujung tombak. jurusan penelitian atau pengabdian, jurusan Jurusan pendidikan, ya, kurikulum. jadi dia berembun aja ya. Ini ya, soalnya nggak habis juga duitnya. Tiap tahun tuh nggak pernah habis duit, nggak pernah habis. Betul Pak Ivan. Kurang kenal Pak Iman. Kenal Pak. Betul jenengan Pak. Gimana? Tertarik ke ini? Saya ini jualan soto.
Jogja ya, tanah harapan ya. Padahal kan jadi ininya itu kayak misalnya di sini tuh fasilitasi pengembangan banyak, di bidang penelitian banyak, di bidang pengabdian banyak. Kayak LPM-nya ada, Bidang LPM, inovasi pembelajaran ada. Itu di tingkat kampus Di- atau Di fakultas? level universitas ada, di level Fakultas. jurusan ada sendiri masing-masing jurusan. Dan Oh. punya skema penelitian sendiri, dan skema penelitian yang ditawarkan sering nggak diambil sama dosennya. Kurang menarik gitu. Bukan kurang menarik, nggak tahu ya dosen-dosen itu kadang itu dosen itu ada fasilitas tapi udah mungkin dia udah di luar dan macam-macam nggak ini. Malah Padahal tinggi loh, misalnya penelitian itu misalnya di level jurusan itu satu skema itu 50 juta banyak. Padahal itu udah pasti keterimanya itu. Nggak ada yang ngajuin itu Pangan, dua orang. tinggal bingung. Oh, dua orang. Itu aja yang ngajuin itu. Betul. outputnya tapi ada jurnal gitu ya, Hah? biasa ya. Sekarang ditata. Kalau dulu itu bahkan nggak ada Laporan outputnya nggak harus, maksudnya tetap ada jurnal tapi nggak harus ke kayak Scopus dan seterusnya. Sekarang ditata. Sekarang udah harus Scopus. Itu sehingga Itu kan di level jurusan, lain di level universitas. universitas. Level universitas itu juga turah-turah sampai kadang dia dibukanya 2 kali dalam setahun. Yes, kayak kemarin awalnya. Tapi kan yang di awal kan yang daftar banyak, peluangnya sedikit. Ya, yang kayak begitu yang daftar sedikit, Peluangnya resikonya besar. Iya, Tapi ya gimana lagi kan ngono. Oke, ini Gus ini kan ada semangat makanya nulis ini kan. Terus ini di mana sih sekarang? Biasanya di Remund. Sekarang kan Malah Remun. mau pindah dosen, tapi kan cek proses. Ya nulis-nulis jurnal buku. Udah S3 tuh. Ya sudah. Saya yang nggak selesai nih DO saya. Padahal aku disertasi diskusi ya. Mulai inspirasi ML. Saya belajar nulis lagi dari nol. Ya tak nikmati. Ya kemarin yang pernah di pengadaan waktu awal pengadaan, setelah itu terus kayak jenuh di pengadaan, nggak bisa keluar, ambil S3. Kalau di negeri itu kan kalau S3 yang dapat beasiswa kan harus tubel namanya, harus belajar. Harus belajar itu harus di apa? Di nolkan dari semua aktivitas. Saya hanya dapat gaji pokok saja sama P1 50%. Tapi kelebihannya saya bisa fokus dan tidak terbebani pekerjaan kampus. Nah, nanti saya dicopot dari jabatan, mencopotkan diri dengan jabat S3. Mau fitnah aku loh. Kok ada gue S3 asli, gak kepin S3, kepin betul tahu S3 di mana sih? Dia win aja, mau kepin pasaran kan ya win. S3 selesai beres, balik kan gak mungkin di situ lagi. Saya ikut Taiwan, saya ke mahasiswaan, bantu mesti harus tahu tak ya, kan ya. Tahun. Semua menikmati lah. Tahu Pak tuh ya. Ngurusin Tahun. lesson, ngurusin 2020. lomba-lomba, langsung ditarik ke pusat lagi, ngurus Remund sekarang. Nah, sekarang strateginya itu di tim ini yang bagian setelah tulisan saya, ya kan? Karena ini semuanya kan dapat nih. Oh. Nanti yang Ini penelitian dari Diktis itu ya? Nah ini Bukan. penelitian, anggaran sendiri, Internal. internal. sama saya kan ke depan nih saya juga ingin ini kan apa? Yang dapat MBA. Ya dapat PMU iki. Yang dari Diktis itu? Bukan ini. UID, jadi itu kan dapat SFD namanya, Saudi Fund for Development dari Arab Saudi bangun. Lah dana dari luar itu kan harus ada dana pendamping, namanya MMP. Nah RMP itu anggaran yang disiapkan untuk menunjang ketika nanti fisik bangunannya jadi, suprastruktur orang-orang SDM-nya harus siap. Nah salah satunya itu harus berbasis riset. Inilah dana untuk riset. Namanya output risetnya nanti itu dalam rangka untuk menyiapkan gedung yang akan dibangun itu. Namanya RMP, Rupiah Murni Pendamping. Nah, skemanya melalui PMU, Project Management Unit. Oh, ini salah satunya ya. Salah satunya ini keluar negeri itu. Oh. Soalnya apa? Risetnya harus kolaboratif internasional. Makanya ngambil Gede dong nilainya. lumayan. 150. Hah? 150. Lumayan lah. Kalau buat kamu kecil. Enggak, 150 ya. Lumayan lah di sini ya. Targetnya harus fokus juga 50. Nah, nanti makanya nanti kolaborasi, nanti juga tadi penulis, nanti. Ya sibuk Rafa di sana. Siapa? Nama kan saling anu mas, saling mengisi anu. Sibuk dulu. Siapa tuh sibuk dulu? Gitu gitu ya. Kayak ini tanggal segini. Termasuk juga kolaborasinya nanti ya. Masih ada di angkatan saya masih ada sekitar 1,8 Bu di Bapak. Itu kan nggak bisa dana ya.
Nggak bisa kan mah dikolaborasikan dengan antar kampus. Ya beda. Dia kan bukan anggaran APBN kak, anggarannya Enggak. anggaran sendiri. Cuma itu akses penelitian itu kayak loh. di sini misalnya kan, jadi dosen itu dikasih fasilitas tiap 3 tahun itu. Kita kemarin baru beli laptop mungkin sekitar 2 miliaran ya. Dibagi-bagi ke dosen satu-satu. Notebook, gitu. Kemudian selain laptop ada beberapa peralatan penunjang lain lah. Intinya kalau untuk yang tahun ini itu sekitar dosen itu mungkin per A itu dapat dari fasilitas tuh nilainya 30-an. Diberikan ya cuma fasilitas, bukan milik negara ya, milik pribadi. Bukan milik. Dicatatkan tetap di aset, Dicatat tapi aset, ya. nanti kalau dikasih habis umur ekonomisnya 3 tahun diganti lagi, tapi nggak dibalikin, diganti aja. Gitu. 10 tahun udah laptop. Garansi bentar sih. Kasih teh, ya umur ekonomisnya sampai 3 tahun udah laptop. Iya, ya negara ya punya keunikan. Mana ya kak cocok nih negara. Iya, jadinya mungkin kan Cocok. karena sifatnya yang kurang lebih fleksibel seperti Fleksibel. ini gitu. Jadi sejak dulu udah mau di negara itu nggak pernah mau. Nggak mau. Hmm. UPN itu ya, saya kemarin main ke UPN Surabaya. Oh, ini ya? Iya, Pak. UPN tuh sejarahnya kan panjang. Dulu kan sekolah dinas ternyata UPN. Sekolah dinas miliknya TNI. Terus sejarahnya panjang lah, swasta, yayasan, akhirnya dinegerikan itu. Risiko dinegerikan ya akhirnya seperti ini. Belum tentu dinegerikan itu kesejahteraannya berbanding lurus. Belum tentu. Dan itu curhatnya dosen UPN Belum tentu, karena ada gaji Banyak PNS, ini. Pak. Gaji PNS. Kalau dulu kan silahkan membuat gaji sendiri, asal kemampuan keuangan lembaganya cukup. Lah kok ini UKT manajemennya mau likur. Kami loh kedokteran aja 25 kok. UKT-nya. Ini kayak UB, persis kasusnya UB itu gitu juga. Jadi UB dulu itu sempat overload, rasio dosen mahasiswanya tinggi. Akhirnya Prof. Bisri itu suruh riset segmen anak UB itu segmen keluarga yang seperti apa. Nah rata-rata segmen keluarga menengah ke atas. Sehingga berani ngambil resiko, katanya dinaikin dan bukan dinaikin besar-besarnya. Pendapatannya itu 1,8 atau 1,3 T, respon daerah 1 T lah dari UKT itu. Lah, dengan sebuah pertimbangan, satu angkatan berapa ribu di sini? di sini kalau ekonomi kayaknya satu angkatan berapa ya? Tapi semua ya. Semua. 4.000-an lebih ya. Ekonomi tak? Enggak. Enggak ya. Lah, kalau seluruh kampus sampai 15.000? Enggak tahu saya soal kampus. Tapi kalau ekonomi kayaknya 4.000-an. Satu angkatan. Itu satu UIN, Pak. Ya mesti Pak. Petang ewu, mau likur juta gitu Pak. Seangkatan namanya. Satu fakultas Pak. Fakultas. Tapi dengan sarjana terapan juga kayak. Saya vokasi juga. Saya S1, S2, S3 ya bisa, saat internasional juga. Tapi nggak banyak internasionalnya. Terus enggak banyak. Tapi lebih mahal biasanya. Mahal 2 kali lipat. Tapi ijazahnya kan apa diakukan di konversi internasional juga enggak ya? Iya, soal internasional itu fasilitasnya juga lebih banyak daripada reguler. Kayak misalnya ada double degree, ada student exchange, kemudian international student mobility, dan itu pasti didapatkan oleh mahasiswa. Dibiayai oleh si catur dharma emang. Kalau national student mobility itu kita yang biayai. Jadi tiap tahun mahasiswa kita ajak company visit ke multinational companies di Terserah. negara luar gitu. Kemudian beberapa universitas di sana juga yang universitas mitra. Kemudian yang student exchange sama double degree itu dia masih ada biaya tambahan yang harus dibayar mahasiswa. Tapi kita yang memfasilitasi Cari Iya. rekanannya. metranya sekarang kayak ada di Eropa, ada Asia, di Australia. Sampai yang nemeni yo ke Eropa ya. Ya kadang ya gimana ya. Pak. Pengen satu exchange ya Pak, nemeni Pak. Arane perlu dikawal Pak. Cocok. Iya loh, katanya sak ngono mahasiswa sak ngono. Jadi UB itu waktu saya ikut FGD dengan Prof. Bisri Rektor UB itu cerita gitu. Jadi UKT-nya dinaikkan dengan resiko sudah menghitung kira-kira 1% itu ya kurang lebih ya nggak 1%, maksimal 5% itu diberikan dispensasi. Jadi kan satu angkatan kan 20.000. Dan dinaikkan kan pasti ada yang komplain demo melalui demo.
Nah, SEMA DEMA itu diberi kesempatan untuk membuka krisis center. Siapa yang mau mengajukan keringanan UKT melalui SEMA DEMA, kan mereka merasa heroik ya. Diberi persyaratan, siapapun nanti akan diloloskan. Dan ternyata dari 20.000 itu yang mengajukan hanya 1.000 mengajukan keringanan UKT. Berarti dia masih untuk 19.000 mahasiswa yang UKT-nya naik berlipat-lipat. Ya. Nggak demo. Karena yang motor demo kan DEMA. Mereka jadi pahlawan. 1.000 orang semua yang ngajukan disetujui. Kalau di UIN, di prodi UIN tertinggi berapa katanya? 7? Ya rata-rata yang kedokteran tadi ya? Ya 7. Saintek agak mahal sedikit, 10-an lah kalau saya. Kedokteran yang paling mahal ya 25.000. Sini kedokteran ada juga ya, lebih mahal ya, tambah mahal ya. Manajemennya ramu dong. Mana manajemen kedokteran mana? Iya. Ini anak manajemen kedokteran Pak, namanya Pak. Risetnya akeh. Iya. Bisa saya itu Mas ya? Bisa. Iya. Ya saya SPPD nih curah nih Pak. Pak Aprodi. Ini apa bagi ya? Nanti saya anu lagi ya. Ya ada. Terserah lah. Untuk anu saya kontak-kontak lagi ya. Untuk Ini udah langsung pulang ya? Orang pulang, saya lanjut lagi. Saya menikmati aja. Ini bawa satu rombongan bocil-bocil lagi. Ya enggak lah apa. Ini urusan tugas ya tugas. Kadang aku tak gorengnya ketemu iki ya. Ya kan? Iya. Saya waktu akhir tahun ya. Akhir tahun ya. Nanti. Dulu sekali ya Mas ya. Saya sih direktur. Saya tuh kalau Jogja biar zaman-zaman biar ini umur Novik ya. Umur yang pas zamannya perbulan 3 bulan kok ya. Sini UKM juga banyak. Banyak. Di fakultas juga di UKM di Indonesia sama di fakultas ada ya? ada. Yang ngurusi juga wakil rektor 3-nya atau wakil dekan 3-nya ya? Iya. Jadi sebagai syarat kami datang kan Pilihan tambah. terserah saya. Kamu marah ya Mas? Ya kantor prodi kok gini Mas? Ya. Ini kantor prodi. Apa? Kantor prodi kok gini. Ale kebanjuan ini. Gak usah dibanding. Nangis. Tapi swasta sih. Yo, ini dhewe kan Swasta. akehno Ika alumni, bro. Lah Pak Hilmi ini tak omong nih. Lu bener itu. Pak saya bang. Pak Hilmi omong Kan maksudnya ketua de Pak Sinten niku yang gedung kandang niku. Gonanku ae aku ngono. Di mana Mas? Sini. Saya sepakat.